Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Muslimin muslimat rahimakumullah. Segala kebaikan dan kesyukuran hanya untuk Allah Subhanahu wa taala karena limpah nikmat yang luar biasa kita terima pada kesempatan kehidupan yang kita lalui ini. Semoga kebaikan-kebaikan itu memberikan kepada kita daya untuk selalu berusaha secara maksimal di dalam menjalani kehidupan dan melaksanakan jihad fisabilillah. Sholawat serta salam Allah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan uswah kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Sehingga semoga dengan apa yang dicontohkan oleh beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita kepentingan dan mementingkan diri untuk selalu mencontoh dan meniru setiap langkah dan perilakunya. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, setiap manusia itu memiliki kesadaran. Dan kesadaran yang terbaik di dalam manusia adalah ketika dia memahami bahwa semua yang dilakukan itu harus dimulai dengan mengharapkan ridha Allah. Setiap kegiatan, setiap apapun yang kita lakukan, itu haruslah didasarkan atas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah, Allah memberikan kepada kita banyak nikmat. Dan nikmat yang terbaik dan nikmat yang terhebat adalah ketika nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu bisa kita manfaatkan untuk diri kita, untuk kemanfaatan orang lain, dan untuk kebaikan-kebaikan kehidupan. Allah mensyariatkan kepada kita semuanya mengenai kurban. Sebuah ibadah yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam surat Al-Kautsar. Bahwa kita diberikan Allah sebuah konsep bagaimana manusia itu mampu untuk bertakarub kepada Allah, mendekat kepada Allah dengan sebuah ibadah yang bernuansa pesta. Pesta dalam arti kebaikan, pesta dalam arti berbagi, pesta dalam arti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama kita memberikan kepada kita tuntunan secara lengkap bagaimana berkorban. Rasulullah SAW telah memberikan kepada kita contoh betapa kehidupan dirinya itu diberikan untuk orang lain. Kehidupan dirinya tidak dicukupkan untuk dirinya sendiri. Dan kehidupan dirinya betul-betul dinilaikan, dimanfaatkan untuk kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kemaslahatan umat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 37. Allah berfirman, "La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha, walakin yanalu taqwa minkum." Yang dilakukan pada saat kita melaksanakan ibadah mahdhah yang berupa kurban, menyembelih hewan kurban, secara analogitik, secara fisik kita menyembelih sebuah hewan, kambing, sapi, atau mungkin unta, yang disembelih, Allah secara tegas memberikan kepada kita sebuah keterangan bahwa yang sampai kepada Allah itu bukan darahnya, yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, tapi yang sampai kepada Allah adalah takwanya.
Di konsep berkorban adalah konsep takwa. Konsep takwa itu harus dilahirkan di dalam bentuk-bentuk kehidupan yang secara muamalah itu nyata. Muslimin muslimat rahimakumullah, tuntunan korban itu memberikan kepada kita upaya semaksimal mungkin agar bagaimana korban itu punya nilai, punya value. Tidak hanya sekedar ibadah mahdhah yang dalam tanda petik hanya menyembelih hewan, tetapi juga menyembelih kerakusan, menyembelih kesombongan, menyembelih idealisme-idealisme semu yang tidak bisa kita lakukan di dalam kondisi kebangsaan, kondisi kemasyarakatan, kondisi kehidupan yang mulai rapuh akan nilai-nilai. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Ketika korban itu dinisbatkan kepada sebuah tujuan, final goal adalah ketakwaan, maka Allah memberikan gambaran kepada kita semuanya bahwa bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi adalah rasa dari memberikan korban itu sendiri. Ketika nafsu kita disembelih, ketika perilaku-perilaku kita disembelih, maka pada waktu Nabiullah Ibrahim alaihissalam diberikan satu perlambang mimpi dan itu merupakan satu perintah untuk menyembelih putranya. Ketika didiskusikan dengan Nabi Ismail alaihissalam, sebuah konsep ibadah yang luar biasa kita bisa ketahui. Ketika menerima perintah dari Allah, seberat apapun itu, maka oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dilaksanakan. Ini sebuah contoh yang harus kita berikan kepada generasi-generasi penerus, generasi-generasi muda, bahkan kita semuanya, untuk selalu menjaga bagaimana setiap perintah-perintah itu kita laksanakan sebaik mungkin dalam rangka untuk mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita semua sudah menjelih, maka akan ada rasa simpati dan empati. Akan ada rasa sebuah konsep membantu bahwa hidup yang kita lakukan, bahwa hidup yang kita lalui ini adalah hidup yang penuh dengan ketergantungan dengan orang lain. Kalau kita merasa hebat, bahwa kehebatan kita itu pasti dibantu oleh orang lain. Kalau kita merasa bahwa kita telah pintar, maka kehidupan kita pun akan dipintarkan oleh orang lain. Maka konsep berkorban adalah konsep membantu, konsep berkehidupan. Tatkala kehidupan itu sudah kita lakukan sebaik mungkin dengan konsep yang sifatnya membantu, maka apa yang terjadi, muslimin muslimat rahimakumullah, adalah akan ada mulai dari ta'aruf, ta'awun, tafahum, sampai dengan takaful. Bagaimana proses perkenalan itu tidak hanya dilakukan secara fisikly saja. Maka kelanjutannya harus ada yang namanya tafahum, pemahaman, background, latar belakang, dan sebagainya. Sehingga nanti ada yang namanya ta'awun. Dan itulah fadilah dari kita melaksanakan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsepnya adalah mendekatkan diri secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, secara muamalah horizontal kepada sama manusia. Bagaimana nilai-nilai yang dikembangkan, bagaimana kebiasaan-kebiasaan baik yang dikembangkan dalam kurban itu akan mampu mendorong rasa kemanusiaan kita untuk membantu kepada yang lain. Bisa harta, bisa ilmu, bisa apapun yang kita bantukan kepada orang lain melalui program-program yang kita dorong di dalam kehidupan ini. Muslimin muslimat rahimakumullah, maka secara physically dan secara terorganisator, terstruktur dan terorganisir, Persyarikatan Muhammadiyah yang kita cintai ini membentuk sebuah konsep yang namanya membawa Islam yang berkemajuan. Dan salah satu ciri Islam berkemajuan itu adalah melembagakan amal soleh. Kebiasaan kita yang sendiri secara individual, yang munfarid dibuat jamaiyah. Setelah dibuat jamiah ada program, dan program itu kita sebarkan dalam rangka untuk mencapai nilai dan kemanfaatan kepada khalayak dan kepada umat. Maka muslimin muslimat yang dirawati Allah Ta'ala, mari kita kembangkan jiwa kita untuk dekat kepada Allah dengan konsep berbagi, konsep membantu, konsep menyembelih,
dan konsep-konsep di dalam rangka untuk menambah nilai manfaat kepada orang lain, sehingga kurban itu punya nilai di dalam setiap kehidupan dan setiap langkah kita untuk agar dan kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semuanya dan memberikan kebaikan kepada kita semuanya untuk selalu meningkatkan diri di dalam kebaikan-kebaikan. Mulai dari muhasabah, setelah itu muahadah, jangan lupa juga muraqabah, dan jangan lupa juga mujahadah. Mari kita mengintrospeksi diri dengan muhasabah, mari kita melakukan kesungguhan di dalam setiap kehidupan dengan mujahadah, dan mari kita mendekatkan diri kepada Allah dengan muqarrabah, dan jangan coba kita memberikan mengeffort diri kita agar lebih baik dan lebih baik dengan muahadah. Semoga rahmat Allah membersamai di dalam setiap langkah kehidupan kita, dan setiap kebaikan-kebaikan kita dicatat sebagai amal kebaikan yang nantinya akan kita terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Segala khilaf dari saya pribadi, segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.